Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, menanggapi pertanyaan tentang Tuhan dan segala hal yang menyangkut eksistensinya tentu bukanlah perkara mudah dan gampang. Namun tak perlu cemas, karena semua itu ada jawabannya. Seperti yang pernah ditunjukkan oleh seorang pemuda muslim yang berhasil membungkam ilmuwan ateis dengan jawaban yang menohok. Di mana pada saat itu ilmuwan ateis tersebut menanyakan tentang siapakah yang menciptakan Allah. Sebagai orang beriman, tentu kita sangat meyakini jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya zat yang tidak terciptakan. Ia adalah sebab yang tidak bersebab, awal dari segala awal dan akhir dari segala akhir. Dialah Tuhan yang keberadaannya telah ada jauh sebelum kata ada itu ada dan akan tetap ada walaupun kata ada itu telah tiada. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian orang atau komunitas tertentu yang tidak mempercayai hal ini. Misalnya, orang-orang yang mengklaim diri sebagai anti agama atau anti Tuhan, di mana dalam keyakinan mereka, Tuhan justru dipandang sebagai sesuatu yang tidak ada. Atau dengan kata lain, Tuhan bukanlah bersumber dari segala ciptaan. Pandangan seperti ini tentu bukan tanpa alasan, karena bagi mereka, ukuran sebuah kebenaran harus dilihat dari sejauh mana hal itu dapat dibuktikan secara empirik, atau setidaknya dapat dibuktikan melalui pendekatan sains yang bisa diterima secara logis. Hal-hal yang sifatnya abstrak, berupa pengalaman intuisi dan teks-teks suci keagamaan, ditolak oleh mereka karena kedua hal tersebut dinilai sebagai ukuran yang subjektif dan sepihak. Itulah mengapa dalam situasi berdialog atau berdebat dengan orang-orang bertuhan, mereka senantiasa mengajukan pertanyaan yang arahnya menuntut jawaban logis atau berdasarkan fakta-fakta empiris. Kalau jawabannya di luar dari itu, mereka akan berhenti berdialog sembari menyimpulkan kalau orang-orang bertuhan tak mampu membuktikan keyakinannya. Di sisi lain, memang harus diakui bahwa untuk membuktikan kebenaran Tuhan berdasarkan fakta-fakta empiris jelas merupakan hal yang mustahil. Karena kita sama sekali tidak pernah bertemu atau melihat langsung seperti apa wujud Tuhan. Dan tidak pula menyaksikan bagaimana proses alam semesta ini diciptakan. Namun pada ranah logika, tentu ceritanya lain berbeda. Sebab sejatinya memang bukan zat yang sama sekali, tidak bisa dibuktikan dengan nalar. Misalnya, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana mungkin Tuhan yang sifatnya non-materi atau tidak berwujud bisa menciptakan bumi dan manusia yang sifatnya materi atau berwujud? Kalau pendekatan iman, pasti kita akan menjawab, iya, tentu sangat bisa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa dan Maha segalanya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi seperti ini dan ini. Sekilas memang tidak salah, namun penempatan jawaban semacam ini tidak tepat dan tidak akan menyelesaikan sebuah perdebatan. Berbeda halnya jika pertanyaan tersebut dijawab dengan argumentasi logis, seperti jawaban berikut ini. Iya, sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan materi, walaupun Dia adalah non-materi, sebagaimana akal yang mampu menciptakan mobil, pesawat terbang, robot, dan benda-benda lainnya. Padahal akal adalah sesuatu yang tidak berwujud atau non-materi. Sementara benda-benda yang disebutkan tadi, semuanya berwujud atau sifatnya materi. Menyambung pembahasan yang dibicarakan tadi, mungkin ada baiknya bila kita menyimak sebuah dialog yang pernah terjadi di antara seorang pemuda muslim versus ilmuwan ateis. Di mana dalam dialog tersebut, ilmuwan ateis mencoba menyerang jamaah muslim dengan 3 pertanyaan logika. Salah satu di antaranya, yakni siapakah yang menciptakan Tuhan. Jadi kisahnya begini, suatu hari, ilmuwan ateis mendatangi sebuah majelis ilmu orang-orang muslim dengan maksud ingin mencari jawaban atas apa yang membuat orang-orang dengan mudah mempercayai adanya Tuhan. Karena bagi ilmuwan tersebut, Tuhan adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ketika telah bertemu dengan orang-orang majelis, ilmuwan itu lalu meminta izin untuk bertanya kepada semua jamaah yang hadir. Namun sebelum bertanya, ia berpesan agar pertanyaannya tersebut tidak dijawab berdasarkan keterangan dalil, melainkan berdasarkan ilmu pengetahuan atau ilmu pasti. Dengan dalih bahwa bagaimana mungkin dia bisa meyakini sebuah jawaban yang sumbernya justru tidak ia yakini. Setelah diizinkan, ilmuwan tersebut pun langsung melontarkan pertanyaan. Siapa atau apa yang menciptakan Allah? Menurutnya, bukankah setiap hal yang tercipta harus ada penciptanya? Manusia tercipta dari manusia, hewan dari hewan, tumbuhan pun juga demikian. Lalu bagaimana mungkin Allah bisa ada bila tak ada yang menciptakan? Mendengar pertanyaan ini, para jamaah majelis pun diam kebingungan. Keadaan majelis juga seketika menjadi hening. Mereka tak menyangka kalau sang ilmuwan ini akan menanyakan hal-hal rumit yang berhubungan dengan perkara gaib. Tak lama berselang, berdirilah seorang pemuda yang mengajukan diri untuk menjawab semua pertanyaan ilmuwan tadi. Seraya berkata, inilah saya, hendak bertukar pikiran dengan Tuhan. Dalam keadaan terperanjat karena pertanyaannya akan ditanggapi oleh seorang pemuda, ilmuwan itu pun langsung mempersilahkan. Tanpa ragu,
Pemuda itu pun berkata dengan kalimat bertanya, "Tuan adalah seorang ilmuwan, berarti Tuan mengerti perhitungan bukan?" "Tentu saja, itu adalah duniaku," jawab sang ilmuwan. "Berarti Tuan meyakini bahwa angka 2 didapat dari 1 tambah 1. Angka 3 didapat dari 1 tambah 2. Angka 4 didapat dari 1 tambah 3. Dan seterusnya bukan?" Sang ilmuwan pun mengangguk sambil mengiyakan. "Berarti kita sepakat bahwa angka yang tercipta itu selalu berasal dari angka 1. Bila Tuan tadi berkata bahwa ilmu perhitungan adalah dunianya Tuan, maka saya ingin tahu dari mana asal angka 1 tersebut? Atau angka berapa yang menciptakan angka 1 Tuan?" Mendengar pertanyaan balik tersebut, sang ilmuwan langsung tersentak. Belum sempat ia menjawab, si pemuda itu langsung menyambung perkataannya lagi. "Bila Tuan tidak pernah mempersoalkan angka 1 dalam dunia Tuan, dan Tuan meyakini bahwa angka 1 haruslah ada agar dapat tercipta angka-angka lainnya, maka apa sulitnya Tuan meyakini bahwa Allah itu ada dan dapat menciptakan hal-hal lain, namun Allah tidak memiliki pencipta?" Sang ilmuwan yang mendengar penjelasan tambahan itu berpikir namun tak mampu memberikan sanggahan. Ia hanya bisa berkata dengan suara pelan, "Tolong jawab pertanyaan selanjutnya." Singkat cerita, si pemuda itu akhirnya berhasil menjawab semua pertanyaan dengan penjelasan yang logis, tanpa ada sedikit pun bantahan dibalik dari sang ilmuwan. Alhasil, sang ilmuwan akhirnya mengaku mengalah dan menyatakan puas atas semua jawaban pemuda tersebut. Tercipta sebagai makhluk yang dibekali akal serta kemampuan bernalar, wajar bila manusia seringkali menggunakan anugerah tersebut untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, termasuk memikirkan soal Tuhan dan eksistensinya. Namun sebagai orang beriman, kita perlu hati-hati serta mawas diri. Sebab kata Rasulullah, pikiran seperti itu merupakan salah satu bentuk provokasi setan. Dan kata Rasulullah juga, bila muncul pikiran atau mendapatkan pertanyaan semacam demikian, kita segera memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setan akan mendatangi seorang dari kalian lalu mengatakan, 'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini?' Sehingga dia akan berkata, 'Siapa yang menciptakan Tuhanmu?' Dan ketika dia menghinggapinya, maka berlindunglah kepada Allah darinya dan harus dia menyudahinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia akan senantiasa bertanya sampai dikatakan, 'Ini adalah Allah yang menciptakan makhluk. Lalu siapakah yang menciptakan Allah?' Dan barang siapa yang mendapatkan sedikit saja tentang hal ini, maka katakanlah, 'Aku beriman kepada Allah.'" Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, adakah di antara kalian yang pernah mendapatkan pertanyaan seperti judul video ini? Adakah juga di antara kalian yang bisa memberi opsi jawaban logis lainnya untuk kita semua? Jika tak keberatan, silakan dijawab di kolom komentar channel ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita sekalian dari hal-hal buruk. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.